betul bahwa pasti ibu-ibu sekalian masih banyak yang bertanya-tanya ini gimana sih caranya gitu. Masa bisa menghafal tapi ketemu sama ustadznya gitu ya. Sekarang ini apa yang nggak bisa ya Bu ya. Ini ada yang chat katanya audionya belum masuk. Itu waktu pertama itu belum klik yang join itu ya. Oh iya iya. Waktu pertama masuk mbaknya yang belum bisa mendengarkan suaranya. Bisa keluar lagi, baru masuk. Ya, saya juga backup di record nanti insya Allah saya share juga di YouTube. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang selama ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Kita pegang teguh Al-Quran sampai meninggal, sampai mati, sampai maut memisahkan kita, insya Allah surga bagi kita semua. Amin. Baik, saya mulai ya. Untuk yang masih silahkan, yang tidak bisa silahkan nanti bisa melihat rekamannya atau melihat live stream di facebook.com ya. Punyanya Dompet Duafa Hongkong. Ini bisa di-share juga sih linknya. Coba saya share ya, saya share linknya ke grup ya. Karena saya lihat ibu-ibu di sini tuh pada punya Facebook ya. Nah, itu share-nya. Ada Ustadz. Saya Instagram juga punya. Oh iya, siap. Saya sudah share linknya di link Facebook di grup. Untuk yang join melalui Facebook berarti Zoom-nya bisa keluar. Tapi kalau memang bisa di Zoom, punya aplikasi Zoom ya tetap di Zoom saja biar nanti bisa ada interaksi. Untuk sekarang silahkan ibu-ibu di mute semua. Dimatikan mic-nya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin selama ini ibu-ibu masih, aduh masa iya bisa gitu ya. Apa iya bisa ini menghafalkan juz 30 ini ya. Apa nggak bisa, yang 30 juz saja bisa. Sudah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jadi dalam otak bawah sadar ibu-ibu kalau masih ada masa iya bisa apa enggak gitu ya, harus segera dihilangkan dulu. Dan kita pasrah total, menggunakan ikhtiar, doa, ya. Kemudian tawakal. Menyempurnakan ikhtiar gimana? Tugasnya dikerjakan. Itu menyempurnakan ikhtiar. Tugasnya dikerjakan. Sebelum mengerjakan tugas, doa dulu. Ya Allah, saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Tafid. Ya. Bahkan masukkan ke dalam kolbu kami hafalan Al-Quran kami. Kenapa? Karena sebenarnya yang memasukkan Al-Quran di dalam dada kita itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah itu dilarang untuk berburu-buru, segera menghafalkan. Wala tasta'jil lahum. Tidak boleh berburu-buru. Jadi pelan-pelan aja dikerjakan tugasnya. Misal saya tulis di situ 40
oh baru bisa dikerjakan 10 pagi hari ini, nggak apa-apa. Terus kemudian nanti siang mungkin istirahat, siang kerjakan 5, tapi direkod, ditulis di buku note. Kalau perlu di-share di grup, alhamdulillah dapat 5, tugasnya ada 60 misalnya, dapat 5. Nggak apa-apa, direkod. Ikuti prosesnya aja. Ya, gitu. Jadi ibu-ibu akan menikmati itu. Kalau kita sudah menikmati sesuatu itu nggak kerasa nanti. Gitu ya. Misal tugasnya Ustadz 20, ternyata 15 udah hafal nih misalnya. Kita husnudzon aja, ya udah tambah lagi aja deh supaya lebih lancar misalnya gitu. Nah, baru kalau sudah selesai nanti dilaporkan. Kalau belum hafal gimana Ustadz? Ya diulangi lagi. Gitu. Jadi itu menyempurnakan ikhtiar. Tapi kemudian kita iringi dengan doa. Doa itu sebagai sayap kita. Sayap supaya keinginan kita diijabah oleh Allah. Ya Allah, saya ingin berikhtiar membaca ini, mudahkan, masukkan Al-Quran ini ke dalam kolbu saya. Gitu ya. Baru kemudian bertawakal. Tawakal dengan hasil yang Allah berikan. Gitu. Kemudian, nah ini kemarin ya, nenek yang sudah tidak muda lagi, umur 72, hafalnya nggak cuma juz 30, tapi 30 juz. Insya Allah. Tabarakallah. Saya sih berhusnuzon ya, ada ibu-ibu nanti yang akan bisa sampai di derajat ini, gitu ya. Asalkan ikuti waktunya. Jangan ini kadang udah baru 1 bulan gitu, wah susah lah Pak Ustadz gitu ya. Orang Allah aja bilang mudah, kita bilang susah. Sebenarnya bukan susah, tapi kitanya yang nggak mau. Nah, gitu ya. Kalau memang mau, Allah akan berikan pertolongan demi pertolongan. Nah, maka ibu-ibu tulis impiannya sesuai dengan batas waktu yang realistis. Maka saya suruh ngisi form kan, form online. Yang belum ngisi nanti bisa, supaya kita bisa tahu target. Kita bisa evaluasi. Kita lihat targetnya sudah on target atau belum, on track atau belum. Jadi kita punya data, ada yang bisa olah. Saya mengirim form itu bukan sekedar formalitas ya, itu sekalian, bukan sekedar yang penting isi terus submit, nggak begitu. Tulis di situ misal 1 tahun, ya sudah itu 1 tahun, tulislah di buku tuh gede-gede, pasang di kamar, buku di kertas gede-gede. Tahun depan aku ikut wisuda tahfidz juz 30, pasang di kamar. Bahasa Indonesia aja biar majikannya nggak ngerti ya. Dalam bahasa Inggris, jangan bahasa kanton. Apa ini tulisan apa ini? Nggak apa-apa, ini jimat. Jimat itu kan dari kata azimat, azam. Kita punya azam yang kuat. Azam yang apa? Yang kuat untuk apa? Untuk menghafal juz 30. Ditulis. Batas waktunya realistis. Kalau perlu by dengan tanggalnya. Misal hari ini tanggal 22. Tanggal 22 Juni 2024 saya sudah selesai menyetorkan juz 30. Wah, itu mudah banget itu. Itu kan kalau yang 1 tahun. Ada mungkin yang dibikin 3 bulan atau yang dibikin 6 bulan. Tulis tanggalnya. Jadi nanti bilang ke Ustadz, Ustadz, hari ini saya setor An-Naba. Tanggal 22 Juni berarti Desember. Tanggal 22 Desember insya Allah Ustadz saya setor surat An-Nas. Gitu. Tapi udah hafal Bu? Belum Ustadz. Yang penting saya udah bilang sama Ustadz. Ya. Pede aja gitu ya. Belum Ustadz. Tapi ini kan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk semangat. Kalau sudah ada impian gitu kan tubuh kita jadi semangat, pikiran kita jadi fokus. Jadi ya bolehlah kita jadi BMI di sini, tapi kita punya target. Targetnya apa? Bukan bawa uang sekoper, enggak. Yaitu target kedua. Target pertama apa? Setengah tahun saya hafal 30.
Nah, ini kita udah punya. Jadi orang tuh Bu, kalau punya hope, punya impian, punya dream, itu hidupnya jadi lebih bersemangat. Beda dengan orang tuh nggak punya impian, nggak punya dream, ya, nggak punya target, itu hidupnya ya bangun tidur ya udah pagi lagi gitu ya. Ya sholat subuh lagi. Ya kok gue masih hidup gitu ya. Nggak punya harapan, nggak punya impian, nggak ada sesuatu yang diperjuangkan. Kalau ada sesuatu yang diperjuangkan, aku ingin berikan mahkota terbaik untuk orang tuaku, misalnya gitu. Nah, maka dia akan semangat itu. Hidupnya itu penuh membara, sorot matanya itu beda. Jadi maka saya berharap ibu-ibu ini berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kalau ada yang setor laporan sudah kelas tugasnya Ustadz, baru sehari, padahal disuruh membaca 60. Wah, ibu-ibu harus semangat. Padahal udah mau ngantuk, melihat temannya setor udah selesai tugasnya, dia langsung ambil air wudhu. Nah gitu. Dulu saya gitu ibu-ibu. Jadi saya selalu nginceng kamar teman saya di pondok. Ketika saya udah mau ngantuk, kamar dia masih hidup lampunya, saya pura-pura jalan karena kamarnya dekat toilet. Saya pura-pura jalan, saya inceng. Kalau dia masih hidup, maksudnya masih hidup, masih deres gitu ya, masih baca Quran, saya nggak jadi tidur. Saya ambil wudhu lagi, saya sholat lagi 2 rakaat, saya baca Quran lagi. Gitu, sampai benar-benar saya inceng, lampunya udah mati. Saya inceng orangnya udah tepar, baru saya tidur. Jadi saya nggak mau kalah. Fastabiqul khairat. Inilah definisi fastabiqul khairat itu begitu. Jadi ada kekuatan yang membangkitkan diri kita untuk berlomba-lomba dengan orang lain dalam hal kebaikan. Itu boleh. Nah, ini video yang kemarin ya, bisa disimak ya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, Suara masuk ayat ya. 40. Masuk dan Wala masuk Ustaz. yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saya baca terjemahannya dengan cukup singkat. Dan sungguh mesti diyakini dengan segala keagunganku, kata Allah, aku telah jadikan Al-Quran, aku tetapkan mudah, sangat mudah untuk diingat, dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka jika aku sudah jamin itu mudah untuk diingat, dihafalkan, adakah di antara Anda yang mau mengingat dan menghafalkan ini? Ini tawaran dari Al-Quran. Kata Allah, alih-alih engkau capek, aku mudahkan. Saking mudahnya, aku jamin semua kalangan tanpa batas bisa menghafalkannya. Dan itu sudah terbukti sekarang. Pernah lihat anak kecil hafal Quran? Sekarang bukan cuma anak kecil. Saking mudahnya Allah tunjukkan. Yang lumpuh otak, hafal. Yang kata manusia tak bisa melihat, hafal. Saya lebih senang menggunakan kosakata yang Allah berikan kenikmatan kepadanya sehingga tak mampu melihat maksiat dalam hidupnya. Ya, hafal. Yang sepuh, hafal. 80 tahun hafal Quran, ada. 90 tahun hafal Quran, ada. Ya, tanpa batas Bu, Pak. Dia Anda jangan pernah mengatakan begini, susah, faktor U. Bukan usia, usaha. Karena itu Allah jadikan Quran turun itu kurang lebih selama 22 tahun. Kan Nabi usia 40 tahun kan pertama kali menerima. Tambah 20 berapa? 62. Jangan lihat nabinya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdullah bin Abi Umi Maktum yang lebih sepuh dari Nabi. Artinya mereka menghafal Quran itu dalam kondisi sudah sepuh, Pak, Bu. Itu kan orang Arab, Ustadz, hafalin KUHP. Yang bahasa Indonesia. Apa setiap orang Indonesia hafal KUHP? Hafal undang-undang dasar bahkan? Hafal pasal-pasal? Belum tentu. Di orang Arab pun, gak semua orang Arab bisa hafal Quran, Pak. Gak semua. Dia yang mau sungguh-sungguh bisa hafal. Beo Bekasi bawa ke Mekah. Ajarin Al-Fatihah, hafal. Unta Arab diajarin, gak akan bisa. Ya,
karena nggak bisa bicara atau yang lain, ini filsafat bahasa saja. Karena tak mau usaha nggak mungkin. Jadi semua diberi kemudahan. Ini tidak berlaku hukum Arab atau non Arab. Nggak berlaku. Pernah dengar kisah Abu Jahal hafal Quran? Hah? Tidak. Abu Lahab turun surah Al-Lahab. Tapi belum tentu Abu Lahabnya hafal Quran. Belum tentu. Jadi kalau Anda tidak menginginkannya, kalau Anda bahkan bertentangan dengannya, mustahil Anda bisa menghafalkannya. Tapi poinnya, aku jadikan mudah, kata Allah, Quran bisa dihafal dari sejak zaman Nabi sampai tanpa batas. Yang maaf, yang tak melihat ada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Yang anak kecil ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Omar. Yang anak remaja sampai dewasa pemuda ada Ali bin Abi Thalib. Yang kalangan ke atas dikit ada Utsman bin Affan. Anda pedagang, Anda pengusaha, Anda orang kantoran, Utsman sama. Anda birokrat, Amr bin As sama. Anda punya kedudukan, Muawiyah juga punya. Tapi mereka semua ahli Quran. Bahkan penulis wahyu. Maka saya tanya pada Anda, sesibuk apa Anda? Punya kedudukan sebesar apa? Anda telah menaklukkan apa? Muawiyah itu presiden dulu, hafal Quran, penulis wahyu. Anda telah mimpin apa? Kesibukan apa yang menghambat Anda untuk jadi ahli Quran? Saya usaha, Ustadz, sekaya apa Anda? Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Anda siapa? Mas Afsep, Mas Joni, Mas Cepi? Saya mau katakan bahwa Quran itu tanpa batas, Pak. Semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf. Mau diplomat, birokrat, punya kedudukan. Mau ustadz, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah-mudahnya. Yakin? Quran. Ya, jadi itu tadi ya Ustadz Hidayat ya. Jadi ibu-ibu nggak boleh berhenti belajar. Misal Pak Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Kita dengan ini Quran ya. Belajar 1 tahun atau setengah tahun, insya Allah ada perubahan. Misal belum lancar atau apa yang di Saswi itu. Pokoknya tidak ada alasan kita untuk menghalangi kita ini menghafal Quran, itu nggak ada. Kecuali nyawa sudah terpisah atau kenikmatan lisan kita sehingga kita tidak bisa. Lama masih ada keinginan, masih ada lisan kita ya, ada karena otak ya, Allah akan memudahkan. Dan juga memiliki sikap berani untuk mewujudkan impian. Karena kalau ibu-ibu sudah bilang nggak bisa, nggak mampu, itu seluruh badan kita ya, akhirnya nggak mau bergerak. Semua yang terjadi hari ini itu adalah impian atau mimpi orang-orang zaman dulu. Orang-orang dulu bermimpi, gimana ya saya bisa ngomong dengan orang yang jauh dari tempat kita. Sekarang ditemukan handphone. Itu impian orang dulu yang jadi kenyataan karena ikhtiar. Jadi ibu-ibu nggak ada yang berpikir, kita nggak ya kira-kira. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Kita menyeberang keluar dari negara Indonesia sampai di tempat. Mungkin ibu-ibu yang pernah memimpikan itu hanya bisa nangis ketika melihat Ka'bah. Tapi ternyata kemudian Allah sampaikan kita juga di sana. Maka ketika impian itu kita akan bersujud syukur. Momen-momen seperti ini sering saya temui. Ketika pertama kali mendarat di turun ke tempat tawaf, diajak ngomong nggak nyambung. Kenapa? Karena saking harunya. Lalu udah saatnya tawaf. Kenapa kira-kira? Karena itu adalah impian. Impian mungkin berpuluh-puluh tahun berlalu sebelumnya. Dan impiannya jadi kenyataan. Itu sesuatu yang mengharukan. Pencapaian yang bisa kita dapat. Nah,
Maka kalau ibu-ibu berhasil dengan program kita ini, maksimal 1 tahun kita hafal juz amma, itu akan membuka ya, membuka mata banyak orang, membuka mata banyak saudara-saudara kita ya, yang di Indonesia, yang di mana-mana ya, yang di Hong Kong juga. Oh, ternyata bisa ya. Yang di Indonesia lebih malu lagi. Kok nggak bisa? Di Indonesia ustadz banyak. Mau ketemu ustadz secara offline bisa. Kok nggak bisa hafal juz 30 seperti teman-teman di Hong Kong misalnya. Itu membuka mata. Jadi mereka jadi berfastabiqul khair. Masa iya juz 30 aja nggak hafal, yang di tanah rantau saja bisa hafal. Luar biasa. Maka yuk bareng-bareng kita berfastabiqul khairat. Ini video kemarin ya, video yang kemarin karena laptopnya bagus ya. Silakan dinikmati, dilihat, inilah momen kita seorang قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قرآني نبض. Oke, baik. Itu tadi sedikit motivasi yang bisa saya sampaikan. Kita lebih ke teknis lagi. Oke lah Pak Ustadz, yang saya semangat Ustadz. Saya ikut. Saya sudah mulai bangkit ini semangatnya, sudah membara ini, sudah berair ini. Sekarang caranya gimana dong Ustadz? Oke, tidak cukup kita hanya on fire, tidak cukup kita hanya semangat ya. Kalau katanya, tapi kalau kita pengertian, maka kita sekarang yang pertama, walaupun kita ini secara online, tapi baiknya memang ada terlengkap ya. Jadi beli buku mutabah. Tahapnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang pertama beli buku mutabah. Nanti siapkan dulu. Ini juga belum disiapin ya. Ini filenya sudah ada. Nanti biar dicetak dulu sama. Dan nanti bisa menghubungi DDHK ya, di kantor atau ketemu di mana ya. Ibu di sini kan sukanya ketemu di MTR mana gitu ya. Kemudian tugas atau ikhtiar menghafal. Ada tugas mingguan yang akan kami berikan. Yang sudah mengisi sempat kasih tugas ya. Sudah, belum berarti saya udah tidur tadi malam ya. Belum, nanti silahkan bisa japri ke saya lihat isi formnya itu seperti apa, karena saya sesuaikan. Jadi isi form itu jangan salah ya, karena di situ kalau menulis di situ saya 40 baru hafal, maka pasti tugasnya di atas 40. Kalau di situ nulis 20 sudah hafal, tugasnya 20. Nah, perkara nanti setelah belum hafal, berarti kemampuannya bukan gitu ya. Makanya saya kasih form itu supaya saya tahu kemampuan ibu kalian. Kan ibu-ibu yang lebih seperti apa ya. Nah, yang belum silakan nanti bisa dan japri saya, Pak Ustaz saya sudah ini kasih nama.
Karena kadang-kadang saya lihat di WA itu namanya nggak sesuai dengan nama dia, nama anaknya, atau namanya sayangku. Mau saya save namanya, nanti kan bisa jadi masalah. Makanya saya tanya, atas nama siapa? Tulisannya sayang. Apa namanya? Japri ke saya, Pak Ustadz, saya sendiri. Nanti saya save nomornya. Saya save nomornya. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti mungkin ya setelah berjalan 1-2 minggu sudah tahu polanya, silahkan bisa isi tugasnya sendiri, tapi dilaporkan ke saya. Jadi tugasnya Pak Ustadz, tugas saya ini ya, saya isi sendiri. Nah, nanti misal Ustadz approve, saya approve, ya Bu lanjutkan. Nah, berarti lanjutkan aja. Kalau misalnya saya pasti akan melihat track record kan, Bu kemarin misal ibu-ibu bikin tugas sendiri 40 baru hafal nih, saya lihat datanya. Terus ibu bikin tugas sendiri 20. Pasti kan saya tegur, Bu, yang kemarin 40 aja belum hafal, 40 kali. Ini mau dibuat 20, serius 20 kali hafal gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu juga bisa berargumen, boleh Pak, nggak apa-apa Pak Ustadz, karena ini surat kesayangan saya, jadi saya sudah hafal. Oh ya udah. Jadi fleksibel ya. Jadi tugas itu sebenarnya diri kita yang paling tahu sebenarnya. Bahkan dulu ketika menghafal saya nggak pakai tugas-tugasan, Bu. Ya udah pokoknya dihafalin aja lah, di gaspol itu, hajar gitu ya. Sampai benar-benar hafal baru, saya nggak pernah ngitung tuh dulu, nggak tak hitung. Nah, tapi untuk memudahkan ibu-ibu juga untuk menyemangati silahkan dihitung, dan untuk mengevaluasi diri, karena kan kita ibu-ibu itu berkejaran dengan waktu, berbeda dengan mungkin dulu saya ya masih belajar, kemudian usia juga masih usia produktif, usia masih apa namanya, usia menghafal lah begitu ya. Jadi dulu sih waktu sangat longgar sekali gitu ya. Kalau ibu-ibu kan waktu tidak longgar, jadi waktunya itu sangat terbatas, sehingga perlu direkod supaya kita tahu kapasitas kita. Misal habis subuh baca 5, nanti istirahat siang baca 5, istirahat sore baca 5, kan udah dapat 15. Berarti tugas dalam 1 minggu belum selesai dong. Nggak apa-apa kan, besok insya Allah masih ada hari. Sebelum tidur nanti baca lagi 5, nanti bangun tidur lagi baca 5. Masa iya 40 kali nggak selesai dalam 1 minggu, kan ya kebangetan. Nah, kecuali kalau memang lagi halangan dan berkeyakinan bahwa orang yang berhalangan haram untuk membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian kita nanti akan ada record ya, record di akhir bulan. Jadi kalau memang kita ini awalnya ini kan saya kasih bonus ya, ini masa orientasi sampai nanti tanggal 1 Juli. Nah, setelah sudah 1 Juli nanti kita benar-benar record. Nanti di akhir Juli kita akan rekap gitu ya. Saya akan kirim form lagi seperti kemarin. Nanti ibu-ibu yang ngisi sendiri. Terakhir setor berapa. Jadi admin nggak perlu ngerekap ya. Kasihan Bu Rusmi, kerjaannya banyak, masih harus merekap ibu-ibu ya kan. Orangnya banyak lagi, 60 sekian. Kasihan ya. Jadi nanti yang ngerekap biar sistem ya. Saya siapkan formnya, ibu-ibu tinggal ngisi aja. Nama, terakhir setor di mana gitu ya, juz berapa, surat apa, ayat berapa. Nah, nanti sudah ada recordnya, saya nanti tinggal kirim ke DDHK gitu. Jadi ada. Nah, kerjakan tugasnya, baca aja terus. Untuk ibu-ibu di dalam form itu juga saya beberapa checkpoint ya, suka atau nyaman menghafal dengan apa. Saya harap juga diisinya serius, nggak diisi asal-asalan gitu ya. Kalau baca ya baca, kalau baca plus mendengarkan total ya dicentang dua-duanya gitu ya. Supaya apa? Supaya di dalam tugasnya saya berikan sesuai dengan centang. Nah, untuk ibu metode baca aja terus. Yang ditunggu ya sebelum benar-benar. Nah, baca minimalnya sesuai dengan yang saya berikan. Kalau tugas yang saya berikan sudah selesai, baru tutup usaha. Ya, coba. Tapi
jangan tidur ya, merem tapi baca. Kalau udah bisa, alhamdulillah. Jadi saya memberi tugas sesuai dengan kemampuan ibu-ibu. Kalau belum, tambah lagi 20 lagi, tambah lagi sampai betul-betul baru untuk mengajukan diri untuk talaki. Yang talaki. Saya kasih form kejadian waktu. Untuk yang menggunakan metode pendengaran, ya dengerin aja terus sambil tirukan, ya, sambil tirukan, jangan cuma didengar. Sambil tirukan. Belum bagus Ustaz. Ya udah pastilah, nggak mungkin kita baru dengerin 2 kali langsung bisa nirukan. Sudah dengerin 20 kali mungkin baru kita bisa nirukan. Ya, tapi bosan Pak Ustadz, makanya dihitung aja. Nah, kan saya sudah ajarkan ya di YouTube ya caranya. Misal itu 5 kali aja dulu, 5 kali. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, dan seterusnya. Oh, udah 5 kali, tutup HP-nya. Habis itu main TikTok. Enggak ya, habis itu kerja. Kalau bisa, memang waktunya longgar banget, mendengarkan sambil melihat mushaf. Nah, ini kemarin videonya juga nggak bisa di-play. Hafalkan, meski tidak hafal-hafal. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Menghafal namun tidak hafal-hafal berarti Anda berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama semakin baik. 1 huruf Al-Quran 1 kebaikan, dan 1 kebaikan 10 pahala. Bagi yang kesulitan melafalkan, 1 hurufnya 2 kebaikan, berarti setiap hurufnya 20 pahala. Semakin sulit semakin banyak kebaikan. Menghafalkan Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Mestinya Anda betah, bukan ingin buru-buru keluar. Menghafal namun tidak hafal-hafal adalah cara Allah memuaskan Anda menikmati taman itu. Maka tersenyumlah. Ketika Anda menghafal Al-Quran, meski tidak hafal-hafal, maka dapat dipastikan. Paling tidak, selama menghafal, mata Anda, telinga Anda, dan lisan Anda tidak sedang melakukan maksiat. Semakin lama durasinya, semakin bersih. Tidak hafal-hafal, ada kalanya karena Allah sangat cinta kepada Anda. Allah tidak memberikan ayat-ayatnya sampai kita benar-benar layak dicintai olehnya. Inilah yang disebut dikangenin ayat. Menghafal namun tidak hafal-hafal tentu melelahkan. Inilah lelah yang memuaskan. Karena setiap lelahnya dicatat sebagai amal saleh. Semakin lelah, semakin saleh. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Oke, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tadi malam sudah dapat message dari saya. Isinya seperti ini kan? Surat apa, ayat berapa, membaca berapa kali. Itu kalau udah selesai, ibu, kasih tanda checklist tentang job. Jangan lupa diisi namanya. Namanya siapa? Apa? Biar saya ingat dan mudahkan untuk rekap, gitu ya. Kemudian bulan juga sebagai record supaya kita tahu terakhir itu ibu setor di mana, terakhir tugasnya apa. Nah, untuk yang catatan Ustadz itu nanti saya, jadi setelah ibu udah centang hijau semua, saya udah lengkap semua, berarti dapat yang tugas, ya. Catatannya, catatannya sudah saya isi juga ya tadi malam ya. Catatannya. Nanti setelah talaki baru ada catatan dari saya. Ya, yang belum silahkan isi form. Kemudian jawab ke saya. Usah saya belum tugas, ya. Sekarang jangka waktu nih. Tugas itu waktunya 1 minggu sesudah WA dikirim. Nanti kan sebelum 1 minggu selesai
tugas lagi. Pokoknya nggak ya. Al-Quran itu nggak ada. Bahkan sampai kita meninggal kita tetap murojaah. Jadi kalau kita punya anak sekolah di sekolah tahfidz, terus kalau pas lagi liburan murojaah, ini lucu gitu ya, pikirnya salah. Karena harusnya mau itu liburan, mau itu Ramadan, Lebaran, tetap Quran dipegang. Kita namanya ahlul Quran, ahli Quran. Kita gara-gara Lebaran gitu ya, atau gara-gara liburan. Jadi jangan sampai ada waktu terbuang sia-sia. Ya. Nah, terus setor atau talaki. Talaki itu gimana caranya? Satu, Zoom. Insya Allah Zoom resminya dibuka setiap hari Kamis jam 5 mulainya sampai. Maka nanti ada list untuk yang mau setor. Yang mau setor Kamis besok. Rebutan itu kalau bisa. Yang udah siap belum siap, langsung tulis namanya di situ. Jadi waktunya nanti bisa menyesuaikan. Zoom dibuka jam 5 waktu Hong Kong, 4 waktu Indonesia ya. Nanti saya pas di sana lagi sholat ya berarti saya off dulu. Ketika udah balik baru nanti saya masuk lagi ke Zoom. Nah, nanti dibukanya antara 15 sampai 20. Enggak semua. Kalau 60 orang saya kira waktunya jam 9. Ibu pasti kayaknya rebutan ini rebutan. Nanti ada saat-saat di mana saya misalnya buka kesempatan 5 orang talaki habis maghrib. Nah, itu bener langsung gitu. Silahkan ibu-ibu langsung tulis di grup. Jadi grup ini baru ada tempat komunikasi kita. Namanya kita jauh, jaraknya jauh. Kita nggak sedang di pesantren. Kalau sudah di pesantren dulu Pak Kiai ingin pada setor tinggal pencet tet dan rumah setor tahfidz. Kita kan nggak bisa. Jadi nanti belnya di grup. Jadi saya tulis di grup. Insya Allah ba'da asar ini waktu Indonesia sekitar jam sekian, waktu Hongkong sekitar jam sekian, saya ada longgar, saya buka untuk 5 orang talaki, silahkan. Wah, langsung ngelis ibu-ibu. Kebetulan misal lagi longgar ya, langsung ngelis. Jadi kesiapan hafalan itu, ibu-ibu harus sudah punya data ya, saya siap setor ini di minggu ini misalnya. Nah, gitu. Siap ya. Cara yang kedua, bisa setor melalui WA call, tapi harus janjian dulu atau nunggu kesempatan saya buka open talaki misalnya gitu ya, open talaki 5 orang, waktunya habis maghrib, itu bisa ibu-ibu langsung masukin situ. Jadi jadwalnya itu sebenarnya tidak on schedule banget. Yang on schedule banget itu hari Kamis pagi ya, kecuali ada halangan. Cara yang ketiga bisa dengan di-upload di YouTube, kemudian linknya dikirim ke saya. Di-upload YouTube, harus kelihatan mukanya, kelihatan makhrajnya. Supaya apa? Ya supaya kalau ada yang salah, itu saya bisa benarkan. Untuk ibu-ibu yang berkeyakinan dengan niqab, boleh nggak apa-apa pakai niqab, tapi tetap harus ada videonya. Karena apa ya? Tetap itu salah satu adabnya begitulah ya. Jadi kita tawajuh kepada guru. Kemudian bisa dengan mengirim voice note. Ini pilihan terakhir ya, voice note itu ya. Oh iya, videonya bukan kirim video, tapi kirim link YouTube. Kenapa? Biar nggak menuhin memori ya. Kalau ngirim video, terus nanti masuk ke galeri, jadi ke play, menuhin memori gitu ya. Mendingan diupload ke YouTube. Kalau memang malu tidak mau dilihat, bisa disetting
menjadi unpublic. Jadi hanya orang yang dapat link itu yang bisa melihat. Di searching nggak bisa, nggak kelihatan, nggak muncul. Gitu bisa. Kalau udah selesai dihapus boleh, nggak masalah. Dihapus videonya di YouTube bisa. Gitu ya. Kemudian cara terakhir ini paling terakhir banget itu adalah mengirim voice note. Kenapa yang terakhir ya? Kalau ini tidak saya tulis yang terakhir, nanti ibu semuanya voice note. Saya yang bingung. Jadi keberkahan majelis nggak ada. Kenapa? Karena kalau voice note kita dengerin sambil tidur, Bu. Ya. Kalau video atau kita tawajuh dengan WA call, video call, itu kita duduk. Saya juga berpakaian lengkap, ya. Saya usahakanlah, kecuali memang lagi di jalan atau saya berpakaian lengkap, saya pakai peci gitu ya. Saya usahakan seperti itu. Ibu juga begitu. Jangan video call jilbabnya seadanya, pakai handuk, diblebet-blebet. Maaf ya Pak Ustadz, ini saya lagi di Victoria Park, saya mau setoran. Nggak bisa begitu, bos. Ya, siap-siap dulu, harus tawajuh. Sama seperti kita ketemu Pak Kiai lah, begitu ya. Ketemu Ustadz, Ustadzah, atau ketemu Ustadz di klinik Quran. Misalnya. Ya sama seperti itu. Ya. Zoom juga begitu. Kemudian, yang udah ngerjain tugas, udah disetorin, langsung minta tugas. Harus aktif. Kadang-kadang kan WA banyak ya, sementara saya belum pakai admin gitu. Nanti kalau sudah memang benar-benar ya, saya harus pakai admin untuk minta tugas. Kalau saya dikasih tugas, jadikan ini sebagai imban ibu sekalian. Kalau belum dikasih tugas tuh kayaknya ada sesuatu yang belum lengkap gitu ya. Kemudian cari partner untuk tasmi, bisa ganti-ganti. Bisa memang ya gitu. Cari itu bestie ibu sekarang ya. Carilah bestie yang benar-benar bisa membawa ke surga. Jangan bestie yang masuk neraka. Kenapa? Ya, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sama-sama saling menyemangati. Kalau ada semangat, kalau sudah lanjut jadi namanya bestie yang membawa ke surga. Cari kalau bisa ya di grup ini aja. Nah, kalau enggak boleh dari luar grup ini boleh untuk motivasi dia supaya mau ikut, itu boleh. Oh iya, ini ada yang tugas negara. Monggo, yang tugas negara nanti bisa menyimak di Facebook ya. Tasmi gimana? Bisa online atau offline? Boleh. Offline itu berarti ketemu pas lagi liburnya bareng, semaan bawa Quran. Kalau yang online gimana ya? Pakai WA call aja, semaan ya Mbak, gantenan ya gitu. Nah, nanti ada tugas tasmi tuh, tapi setelah hafalan udah cukup banyak. Ini baru hafal 5 ayat surat An-Naba udah minta tasmi. Apanya yang ditasmi? Ya, nanti dapat 3 surat, 4 surat lah ya gitu ya. Yang panjang-panjang barulah nanti saya kasih tugas tasmi. Untuk saat ini yang belum punya cukup banyak hafalan, cukup kerjain aja tugasnya dulu ya. Minta tugas tasmi dulu ya. Apakah boleh, ini beberapa pertanyaan ya, apakah boleh tugas dari Ustadz? Boleh, prinsipnya kan siap besar untuk yang sudah saya tugaskan. Misalnya saya tugaskan sampai 17, ibu-ibu mau kerjain sampai ayat 30 ya nggak apa-apa dong, jumlahnya tetap satu sampai baca 40, bacanya sampai 40. Atau bacanya sampai habis surat itu 40 kali juga, ya nggak apa-apa dong. Lebih banyak lebih baik. Setornya gimana? Setornya misal harusnya setornya sampai 17, itu setor sampai 40, ya nggak apa-apa dong. Nah, tanya ke situ boleh. Tapi memang saya batasi 1 hari talaki itu maksimal 1 halaman saja.
sekali talaki. Talaki itu 1 halaman. Sehingga bisa kebagi dengan wali, tabarukan, hafalan, boleh bisa 5 halaman. Ada beberapa yang mau menghafalnya kayak 10, tapi terus ada yang 26 surat tertentu boleh mengerjakan secara online dan jam biar apa? Biar waktu untuk murojaah begitu. Maka boleh setor selain juz 30 boleh. Misalkan sudah hafal juz 30 pada ustaz lain sudah pernah dilakukan, nggak apa-apa, nanti tinggal murojaah saja. Saya kesempatan kalau memang mau menghafal juz terus mau murojaah. Kalau sudah hafal juz amma bagaimana Pak Ustadz? Aja juznya nggak banyak, cuman 30 maksimal. Tidak ada tambahan lain untuk riwayat ya. Setelah juz 30 akan 7 surat ini Al-Mulk, Ar-Rahman, Yasin, Al-Sajdah dan surat ini. Kalau udah selesai juz 30 ya, pan itu terserah panjenengan, terserah ibu-ibu. Yang kedua, setelah 7 surat itu hafal, silahkan hafalkan, boleh mulai dari juz 1 45 sampai 29 atau juz 29 ke bawah, 24, 23, 21, 22, 23 sampai juz 1 boleh, asal masih ada umur kita siap di rumah sakit kan supaya saya dimudahkan umur gitu ya, jadi masih bisa. Nah, ini perlu diingat ketika talaki. Yang pertama, kenakan pakaian lengkap menutup aurat ya. Tadi saya bilang jangan ditutup pakai anduk, pakai taplak meja, enggak. Pakaian yang lengkap. Yang berkeyakinan bernikop ya monggo silahkan pakai nikop, enggak apa-apa. Tapi saya masih bisa melihat vibes-nya gitu ya. Nah, tapi jangan juga di keseharian nggak pakai nikop nih. Pas lagi setor mah pakai nikop. Pak Ustadz, saya pakai nikop ya. Emang kesehariannya gimana? Sehariannya enggak. Nah, kok pas setor malah pakai nikop? Gimana ini? Kemudian duduk dengan sopan saat talaki. Jadi jangan talaki sambil tidur, sambil tiduran. Kalau tasmi apa? Kalau murojaahnya, terus mendengarkan MP3, menghafalnya, mau sambil kerja nggak masalah, terserah. Yang penting tidak sedang di WC, di dapur, di taman lagi nganter neneknya dan lain sebagainya, lagi masak, boleh, nggak masalah. Tapi kalau pas lagi talaki, please ya, cari tempat yang sepi, yang bagus, yang baik, kemudian duduk untuk talaki. Jadi nggak disambi-sambi. Kenapa? Kita lagi ketemu guru nih gitu ya, dari tempat yang bagus, walaupun jarak kita jauh, tapi hati kita dekat gitu ya. Kemudian menghidupkan video, ya, jadi bukan teleponan begini ya, tapi video call. Dan diawali membaca ta'awudz, bismillah, dan membaca surah Fatihah. Diakhiri dengan tasdik, shadaqallahul adzim. Untuk ziyadah atau tambahan maksimal talaki sekali 1 halaman. Ya, untuk ziyadah tambahan hafalan. Ziyadah itu tambahan. Untuk murojaah maksimal 5 halaman atau 1/4 juz atau 2,5 lembar. Untuk murojaah dengan suara yang keras tegas. Jika perlu gunakan headset supaya suaranya jelas. Yang saya simak kan suaranya, bukan jilbabnya ibu-ibu. Saya emang nggak lihat jilbabnya mau warna apa warna, tapi tetap pakai ya. Yang saya dengerin suaranya. Jadi kadang-kadang mungkin video call saya mungkin nggak ngelihat, ya nggak apa-apa. Saya mencoba menjaga pandangan, tapi tetap harus ada videonya. Misal salah saya langsung tengok kan begitu ya. Jadi dengan suara yang tegas, keras. Jangan sampai apa bu, ulangi ya. Itu membuat
jadi menghambat lah ya, waktunya jadi terbuang, atau mungkin malah ibu-ibu jadi lupa nanti hafalannya. Yang mana ya Pak Ustadz yang salah? Aduh, yang mana gitu ya. Nah, ibunya lupa, saya bingung juga ya. Nah, kemudian hanya seperlunya saja, sesudah talaki pamit salam. Ya, seperlunya itu maksudnya ya nggak langsung assalamualaikum terus auzubillah minasyaitonir. Ya bolehlah basa-basi, kabar Ustadz, sehat Ustadz, ya semoga Ustadz sehat ya Pak Ustadz. Ya Bu, ya itu biasalah ya, silahkan. Nah, setelah selesai sadaqallahul adzim. Cukup ya Bu, cukup ya. Jangan kemudian curhat ya, Pak Ustadz saya mau cerita. Aduh, udah lama itu, nanti udah waktunya habis, ditungguin nama yang lain. Gitu ya. Mungkin itu ya ibu-ibu sekalian. Selamat berjuang. Untuk yang sudah dapat tugas dari saya, selamat berjuang. Segera isi form untuk minta tugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Udah jam 6. Kalau ibu-ibu mau segera ada tugas negara, rapat dengan KPK ya, silahkan. Saya buka 3 pertanyaan. Setelah itu kita tutup. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah tutup aja. Silakan di-unmute boleh. Kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Saya Ustadz. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Quran saya sudah ada cara menghafal itu loh Ustadz. Itu sudah benar apa belum? Saya belajar itu satu juz itu Ustadz. Oke. Pertanyaannya itu. Baik, ibu-ibu sekalian, Quran yang dipakai kita sebenarnya bebaskan ya, mau pakai Quran apa saja. Ya. Terserah. Jadi kalau Quran yang Ibu Lili kirimkan ini cocok banget untuk orang-orang visual ya. Ada warnanya diubah-ubah gitu ya. Nah, kalau saya nggak begitu cocok tuh. Saya orangnya audio visual. Jadi pusing kalau Quran satu halaman warnanya banyak itu kan pusing. Saya, tapi kalau ibu-ibu nyaman nggak masalah. Jadi senyaman ibu-ibu aja, gitu ya. Ada juga Quran apa namanya? Kalau yang saya pakai di Indonesia untuk anak-anak saya itu Quran Tikrar itu ya. Saya sebut merek ya. Quran Tikrar itu warnanya nggak banyak, cuma 2 warna, jadi satu halaman dibagi menjadi 4 gitu ya. Terus di samping kanannya ada kolom-kolom untuk checklist udah baca berapa kali gitu. Nah, itu bisa. Nanti dikoordinir lah kalau memang mau beli itu ya, karena saya lihat di sini juga kayaknya bakalan susah tuh cari Quran kayak gitu. Saya bisa bantu orderkan dari Indonesia. Nanti biar dikirim langsung sama orang-orang Samilnya. Saya kenal orang-orang Samil. Gitu. Qurannya saya bebaskan. Pakai Quran Android boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, nggak masalah. Dan Quran yang digunakan untuk menghafal jangan ganti-ganti. Ya, bulan ini ganti pakai Tikrar, bulan ini pakai Al-Karim, bulan ini pakai Quran Raudhah, bulan ini pakai, nanti pusing Bu. Ya, karena kita menghafal itu bukan hanya sekedar bacaannya, tapi kita juga menghafal posisinya. Di screen dulu tuh, satu halaman di screen dulu, itu yang kita hafalkan. Jadi sampai ibu-ibu menjemput ajal itu nanti bayangan posisi ayat-ayat itu akan terbayang Bu. Sampai kita akhir ajal kita. Tuh, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Mudah, gampang. Terima kasih Ustaz. Oke, silakan Bu Endang. Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu nanti setorannya seminggu 1 kali ya Ustaz? Sebenarnya kalau mau setiap hari boleh-boleh aja sih Bu, saya Bu.
Oh, nanti itu apa hafalannya berapa ayat gitu dari Ustadz atau kita sendirinya Ustadz? Ya, kalau udah mapan, ibu-ibu kan punya target sendiri, boleh. Tapi sekali setor 1 halaman. Pokoknya fleksibel aja, Bu. Nah, tinggal kan nanti saya akan share di grup tuh. Misal ini hari Kamis ya. Terus hari Ya. Jumat nih, saya ada waktu nih habis duhur. Saya tulis di grup, habis duhur insya Allah saya siap menerima setoran 5 orang, silahkan di list. Nah itu langsung ibu-ibu harus gercep itu. Gercep tahu ya, gerak cepat. Langsung di list, yang sudah punya hafalan nih, langsung di list. Saya Ustaz, 1, Endang, 2, Ibu Sri Lestari, 3, Ibu Lili. Kalau udah full slotnya, saya hanya buka 5 orang, udah 5 ya, udah yang lain nanti gigit jari dulu. Sampai nanti misalnya habis maghrib nih saya WA ke grup, ibu silahkan yang mau setor 5 orang ya, gitu. Langsung list lagi, gitu. Jadi harus lihat di grup itu dan harus siap hafalan kapanpun. Kalau memang cepat. Nah, yang resminya kita itu jam 5 hari Kamis. Kamis, ya. Resminya kita itu mungkin listnya nanti banyak. Dan juga sudah ngantri banyak mungkin ya gitu. Atau kalau mau diantri dari sekarang list untuk hari Kamis depan, nah, itu boleh saya buka 20 slot misalnya gitu. Iya, sekali setor 1 halaman ya Ustadz. Kalau belum hafal gimana Ustadz? Maksimal Bu, Maksimal. Maksimal 1 halaman. Kalau hafalnya baru 2 ayat gimana Pak Ustadz? Boleh setor 2 ayat. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kalau panjang kan nggak apa-apa, Bu. Iya. Ada yang ditanyakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, misalkan kita sedang udur, sedang berhalangan itu, apakah boleh menambah hafalan dengan menggunakan murotal HP, tidak memegang mushaf? Iya, baik. Kalau lagi halangan itu Bu, memang pendapatnya ulama kan ikhtilaf ya. Ada yang membolehkan. Mazhab Syafi'i itu orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membaca Al-Quran. Mazhab Imam Syafi'i. Nah, mazhab yang lain ada yang dilarang itu adalah menyentuh mushafnya. Membacanya masih boleh, apalagi yang punya hafalan. Nah, kalau menyentuh HP gimana? Nah, boleh, ya nggak apa-apa kan megang HP, nggak megang mushaf. Menambah hafalan gimana? Boleh menambah hafalan. Itu menurut pendapat selain Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau yang berpegang pada Imam Syafi'i mutlak selama haid itu tidak membaca Quran kecuali di dalam batin ya. Mendengarkan masih boleh. Gitu. Nah, tinggal pakai mazhab yang mana gitu ya. Namun ada yang berpendapat kalau itu memang niatnya untuk menghafal atau untuk murojaah, maka atau untuk belajar ya, untuk talaki setoran belajar itu diperbolehkan. Nah, silahkan mau pakai yang mana. Gitu Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Oke Bu. Mungkin cukup ya Ibu-ibu ya. Kan tadi saya janjinya 3 penanya. Yang lain bisa ditanyakan di grup. Karena kan kita grupnya alhamdulillah jalan ya. Baik, untuk yang belum dapat tugas silahkan dilengkapi dulu formnya. Kemudian japri ke saya dan bersabar. Jadi saya juga butuh waktu untuk melihat isian form dari ibu-ibu sekalian untuk menyesuaikan. Kita akhiri pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Mohon maaf lahir batin. Ye.